Sejumlah kementerian terkait bekerja sama untuk segera mewujudkan Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto langsung mengumpulkan kepala desa agar dapat segera membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Kita mempercepat untuk pembentukan itu dengan cara kita langsung mengumpulkan para kepala desa, badan permusyawaratan desa, pendamping desa, kemudian unsur kemasyarakatan yang lain yang memang menjadi unsur dalam musyawarah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa. Jadi kita sudah kumpul dengan tadi baru pulang dari Banten, Sebanten, kemarin Jawa Tengah, Jawa Timur, kemarin siang juga saya kumpulkan seluruh perwakilan BPD se-Indonesia. Mereka sudah bentuk Satgas Pengawas Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kita terus melakukan percepatan sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2020. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah se-Indonesia untuk mengecek langsung kesiapan fisik dan dokumen dari notaris yang sangat penting untuk berdirinya Koperasi Merah Putih. Nantinya jika koperasi belum disahkan oleh notaris, maka koperasi tersebut belum dianggap ada, sehingga bantuan belum bisa diturunkan, baik bantuan dalam bentuk permodalan dan bantuan lainnya. Kalau koperasinya belum memiliki dokumen yang sudah disahkan oleh notaris, maka koperasi tersebut belum dianggap ada, sehingga bantuan belum bisa diturunkan ke sana, baik itu permodalan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Kepala Daerah sekalian atau yang mewakili, tolong cek lagi. Pada 21 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan 80.000 lebih Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperpendek rantai distribusi dan memperkuat ekonomi desa. Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya betul. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Sejak resmi diluncurkan, kini sebanyak 83.762 Koperasi Desa Merah Putih sudah terbentuk dan 83.075 diantaranya sudah berbadan hukum. Setiap desa terus berbenah memajukan koperasi desanya masing-masing. Salah satunya Koperasi Merah Putih di Desa Giri Mukti, Tangerang yang menjadi percontohan bagi daerah lainnya lantaran pengelolaannya melibatkan pihak swasta. Namun dalam perjalanannya Koperasi Merah Putih tak selalu mulus. Hanya berselang 2 hari setelah peluncuran, Koperasi Merah Putih di Tuban, Jawa Timur langsung dibongkar. Papan nama koperasi dan foto Presiden Prabowo diturunkan. Seluruh barang dagangan bahkan turut dikeluarkan dari dalam ruko. Setelah dicari tahu, hal tersebut ditenggarai karena kepala desa lupa menyebut nama PT yang menjadi mitra penyuplai koperasi. Di tengah berjalannya program Koperasi Desa Merah Putih, pergantian kepemimpinan pun terjadi. Menteri Budi Aris Setiadi dicopot dan digantikan oleh Ferry Juliantono. Dirinya ditugaskan Presiden untuk membenahi jalannya program Koperasi Desa Merah Putih. Tadi kami sempat di briefing sebentar oleh Presiden untuk secepat mungkin, sesegera mungkin untuk bekerja, dan saya tentu akan melanjutkan apa yang sudah
kami lakukan, saya bersama Menteri Koperasi sebelumnya Pak Budi Aristiadi, kami akan melanjutkan mulai besok kita akan gerak secepat mungkin untuk kegiatan khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga koperasi secara umumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di balik lika-liku perjalanannya, nyatanya Koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak manfaat. Meliputi memperkuat nilai tambah hasil pertanian, memperluas akses pemasaran produk desa, memperkuat inklusi keuangan masyarakat pedesaan, dan yang paling utama yaitu penyerapan tenaga kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan dapat menyerap 1 juta tenaga kerja hingga Desember 2025. Yang pertama tentu Koperasi Desa Merah Putih itu ada 80.000 karyawan baru, diperkirakan bisa menyerap 681.000 dan targetnya sampai 1 juta orang di bulan Desember. Kemudian Kampung Nelayan Merah Putih, tahun ini targetnya 100 desa, diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja, jangka panjang 4.000 titik bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja. Pemerintah memastikan peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa kelurahan ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, termasuk sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan program pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kini di penghujung 2025, Koperasi Desa Merah Putih bukan lagi gagasan semata. Ia telah menjadi kekuatan nyata yang menghimpun kolaborasi rakyat, pemerintah, dan mitra strategis untuk memperkuat ekonomi desa secara sistematik dan berkelanjutan. Dengan prinsip bersama, demokratis, dan inklusif, Koperasi Desa menunjukkan bahwa kemakmuran bukan hanya milik kota besar, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Hampir 1 tahun sudah pemerintah melaksanakan program makan bergizi gratis yang dimulai pada 6 Januari 2025. Program MBG menyasar kelompok anak sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah tingkat SMA dan sederajat. Hingga akhir tahun 2025, program makan bergizi gratis sudah menjangkau 44,8 juta siswa di tanah air dari target 82,9 juta penerima dengan total 15.460 SPPG di seluruh Indonesia. Menghabiskan anggaran hingga 52,9 triliun rupiah. Bertujuan untuk peningkatan akses makanan bergizi, pengetahuan gizi, dan pola makan sehat, nyatanya realisasi program unggulan Presiden Prabowo ini tidak berjalan mulus. Mulai dari kasus keracunan menu makanan, pembagian MBG yang belum merata, hingga adanya penggelapan dana mewarnai pelaksanaan program MBG. Namun kasus keracunan MBG paling disorot. Salah satunya di SMP Negeri 35 Bandung, ratusan siswa keracunan diduga usai mengkonsumsi menu makan bergizi gratis. Mayoritas siswa mengaku mual, pusing, diare, hingga muntah-muntah. Adapun makanan yang disantap siswa adalah makaroni, sayuran yang dimasak pihak catering sejak pukul 1 dini hari. Kemudian hari Rabu pagi ada laporan beberapa anak yang mengalami gejala diare. Tapi setelah dikonfirmasi terus ternyata jumlah yang mengalami diare ternyata jumlahnya cukup banyak gitu. Makanya kami segera berkoordinasi dengan pihak Badan Gizi Nasional, kemudian dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Ada berapa Pak jumlahnya Pak? Jumlahnya itu ada yang terdata 342 siswa yang terkena dan 2 orang guru. Tidak hanya itu, puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 di Cianjur, Jawa Barat juga mengalami gejala keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah.
Mereka mengaku mual, pusing, muntah hingga diare. Gejala yang khasnya mual, pusing, Muntah-muntah nggak? Melihat banyaknya kasus keracunan, Presiden Prabowo pernah memberikan pengarahan langsung kepada ribuan petugas lapangan program makan bergizi gratis di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden meminta mereka memeriksa dengan teliti setiap makanan yang hendak disajikan kepada siswa penerima MBG. Setiap kopriksa, setiap omprek itu, setiap kopriksa, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu, ingat, setiap langkah pengawasanmu, perencanaanmu adalah mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa. Namun tidak sampai di situ. Kasus keracunan menu MBG terus menghantui dan kembali terjadi, bahkan jumlahnya mencapai ribuan kasus. Badan Gizi Nasional BGN mencatat hingga 22 September 2025, total sebanyak 4.711 porsi makanan bergizi gratis telah mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar di seluruh wilayah Indonesia. Seperti kasus ratusan siswa mulai dari jenjang PAUD sampai SMA di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat yang keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Keracunan massal ini diduga akibat keteledoran mitra dapur SPPG yang tidak higienis mengolah makanan. Bahkan, kasus keracunan ini sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Fokus utama dari kita adalah penanganan para korban. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB, kejadian luar biasa, supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih lurus. Akibatnya SPPG atau dapur MBG ditutup sementara. Di Tuban, Jawa Timur bahkan viral sebuah video amatir yang menunjukkan belatung di menu makanan bergizi gratis untuk siswa. Temuan belatung ini terjadi di 2 sekolah sekaligus. Maraknya kasus keracunan massal lantas memicu keresahan orang tua siswa. Forum Orang Tua Siswa dan Guru di Jawa Barat bahkan menyatakan sikap keras dan mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh. Presiden Prabowo pun kembali memberikan pernyataan akan menertibkan dan menjamin kebersihan dapur MBG. Untuk membersihkan, membunuh semua bakteri, kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan permohonan maaf dan akan melakukan evaluasi imbas banyaknya kasus keracunan makan bergizi gratis di sejumlah wilayah Indonesia. Sementara Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik ST yang menangis saat berbicara korban keracunan makan bergizi gratis yang meluas. Dirinya juga meminta maaf dan siap bertanggung jawab dengan membiayai seluruh pengobatan korban keracunan. Dan juga para orang tua. Saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Dengan maraknya kasus, tidak menyurutkan niat pemerintah untuk melanjutkan program MBG. Bahkan Presiden Prabowo menyatakan rasa bangganya lantaran program MBG sudah dirasakan oleh 44 juta penerima. Alhamdulillah, makan bergizi gratis hari ini sudah mencapai 44 juta. Salah satu prestasi tercepat terbesar di dunia. Jadi saudara, 44 juta
kita bersyukur masih ada 40 juta anak dan ibu-ibu hamil yang belum terima. Tapi saya minta kesabaran. Ini adalah yang paling cepat yang kita mampu. Presiden Prabowo pun tetap akan melanjutkan program MBG. Menurutnya, masih banyak siswa-siswi sekolah yang sangat membutuhkan makanan bergizi gratis ini. Seperti siswi SD di Polewali Mandar yang bakal membawa pulang menu makan bergizi gratis setiap hari untuk dimakan bersama keluarganya di rumah. Makanannya dihabisin? Tidak. Memang mau dibawa pulang ya? Iya. Dibawa pulang kenapa? Makan di rumahku. Oh gitu. Sama siapa? Adekku. Ya. Memang di rumah tidak ada makanan ya? Tidak ada. Tadi mamamu tidak masak? Tidak. Ada beras di rumah tidak? Tidak ada. Tidak ada? Sedang tidak dapat makanan di sekolah? Sedang? Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim koordinasi penyelenggaraan program MBG yang akan mengawal jalannya program MBG agar tepat sasaran dan zero error. Untuk tim koordinasinya sudah keluar hari ini, jadi itu sudah wilayahnya Pak Menko Pangan. Saya sebagai Kepala Badan Gizi bertugas untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, sementara untuk koordinasi terkait dengan rantai pasok, kemudian pengawasan, monitoring, keterlibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, itu di bawah koordinasi Menko Pangan. Niat baik pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakatnya ternyata menemui banyak tantangan. Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listianto menilai program makan bergizi gratis masih perlu pembenahan. Eko menekankan pentingnya penerapan standarisasi dan sertifikasi ketat serta rasionalisasi target agar pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran. Selain itu, transparansi perlu dijaga untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Target utamanya harus diingat teman-teman, MBG itu bukan untuk ekonomi ya, tapi kesehatan dan perbaikan gizi. Jadi kalau yang diunggul-unggulkan ekonominya, saya khawatir nanti pelaksanaannya serampangan lagi gitu ya. Ada kasus keracunan dianggap kecil begitu, padahal kan ini bukan memproduksi benda gitu ya. Ini kan hitungan errornya itu ya tentang nyawa. Niat baik serta tujuan mulia pemerintah untuk meningkatkan gizi anak bangsa nyatanya tidak diiringi dengan kesiapan yang matang. Transparansi dan pengawasan menjadi kunci utama MBG dapat terrealisasi dengan baik sehingga anak-anak Indonesia dapat merasakan manfaatnya.